Halo semua, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai materi makromolekul yaitu polimer. Polimerisasi merupakan gabungan dari molekul-molekul kecil untuk membentuk molekul besar atau makromolekul. Molekul-molekul kecil itu disebut dengan monomer dan molekul besar hasil gabungannya disebut dengan polimer. Jadi polimer adalah molekul raksasa atau makromolekul yang disusun dari monomer-monomer melalui peristiwa polimerisasi. Ditinjau dari strukturnya, polimer merupakan molekul raksasa yang terbentuk dari monomer-monomer yang terangkai secara berulang. Jadi polimer ini dapat dikelompokkan berdasarkan berbagai hal. Yang pertama yaitu polimer berdasarkan asalnya. Terdiri dari polimer alam, polimer sintesis, dan polimer modifikasi. Polimer alam adalah polimer yang tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah tanpa keterlibatan manusia dalam proses pembentukannya. Contohnya adalah protein dalam tubuh manusia, hewan, atau biji kacang-kacangan, selulosa pada batang kayu, serta amilum pada biji-bijian. Lalu, polimer sintesis merupakan polimer yang dibuat melalui proses fabrikasi oleh manusia dari bahan-bahan monomer yang tersedia di alam. Contohnya yaitu berbagai macam plastik, serat kain sintesis, dan resin sintesis. Dan yang terakhir, polimer modifikasi. Polimer modifikasi merupakan polimer yang terbentuk dari hasil modifikasi polimer alam dengan tujuan memperbaiki sifat-sifatnya agar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, sebagai contohnya yaitu vulkanisasi karet untuk ban kendaraan bertujuan agar karet alam menjadi lebih kuat dan kenyal, serta pembuatan selulosa asetat yang digunakan sebagai bahan untuk kertas film. Yang kedua yaitu polimer berdasarkan proses pembentukannya. Terdiri dari polimer adisi dan polimer kondensasi. Polimer adisi merupakan polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi, yaitu putusnya ikatan rangkap yang terdapat pada monomer untuk kemudian saling terikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul raksasa. Sedangkan polimer kondensasi merupakan polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi kondensasi. Ciri khas dari proses kondensasi adalah terbentuknya molekul kecil berupa molekul H2O, NH3 atau yang lainnya. Yang ketiga yaitu polimer berdasarkan jenis-jenisnya, terdiri dari homopolimer dan kopolimer. Homopolimer adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sama. Misalnya polivinilklorida, polietena, polistirena, dan polipropilena. Sedangkan kopolimer merupakan polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda. Misalnya nilon 6,6, Kevlar, dan baklit. Yang keempat yaitu sifat-sifat polimer. Terdiri dari termoplastik, termosetting, dan elastomer. Termoplastik merupakan polimer yang melunak pada proses pemanasan, misalnya polivinilklorida, polietilena, dan baklit. Nah, termosetting merupakan polimer yang jika dipanaskan akan mengeras, misalnya yaitu melamin, polimetana, dan selulosa. Dan yang terakhir, elastomer, yaitu polimer yang mempunyai sifat elastis, misalnya karet. Berikut ini ada contoh dan kegunaan dari polimer alam. Yang pertama yaitu selulosa, di mana monomer pembentuknya yaitu beta-D-glukosa yang merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan kondensasi. Selulosa memiliki kegunaan yaitu penyusun utama batang kayu dan daun. Yang kedua yaitu ada amilum papi, di mana monomer pembentuknya adalah alfa-D-glukosa yang merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan kondensasi. Amilum atau pati ini juga memiliki kegunaan sebagai penyusun utama butir-butir biji-bijian.
Yang ketiga ada glikogen, di mana memiliki monomer pembentuknya yaitu alfa-D-glukosa, yang merupakan kelompok dari homopolimer, termosetting, dan kondensasi, yang memiliki kegunaan sebagai penyusun utama serat daging pada tubuh manusia dan hewan. Yang keempat yaitu protein, di mana monomer pembentuknya adalah asam amino, yang merupakan kelompok dari copolimer, termosetting, dan kondensasi, dan kegunaannya terdapat pada biji-bijian dan tubuh makhluk hidup. Berikut ini ada beberapa contoh dan kegunaan dari polimer sintesis. Yang pertama yaitu polietena, di mana monomer pembentuknya adalah etena, yang merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi, yang memiliki kegunaan sebagai bahan plastik. Yang kedua yaitu polipropilena, di mana monomer pembentuknya adalah propena, yang merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi. Kegunaannya sebagai produk mebel dan saniter. Yang ketiga yaitu teflon, di mana monomer pembentuknya adalah tetrafluoroetena, yang merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan adisi, dan memiliki kegunaan sebagai produk alat rumah tangga anti lengket. Yang keempat yaitu polivinil klorida, di mana monomer pembentuknya adalah vinil klorida, yang merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi, dan memiliki kegunaan sebagai pipa air minum dan produk alat rumah tangga. Yang kelima yaitu ada polivinil asetat, di mana monomer pembentuknya adalah vinil asetat, yang merupakan kelompok dari homopolimer, termosetting, dan adisi, yang memiliki kegunaan sebagai lem kayu dan cat tembok. Yang keenam ada polimetilmetakrilat, yang dimana monomer pembentuknya adalah metil metakrilat, yang merupakan kelompok dari homopolimer, termosetting, dan adisi, memiliki kegunaan sebagai kaca lampu mobil dan plastik tahan panas. Yang ketujuh ada nilon 6,6, di mana monomer pembentuknya adalah 1,6 diaminoheksana dan asam adipat, yang merupakan kelompok dari copolimer, elastomer, dan kondensasi, yang memiliki kegunaan sebagai serat kain, dikenal sebagai sutra tiruan. Yang kedelapan ada Kevlar, di mana monomer pembentuknya adalah 1,4 diaminobenzena dan asam tereftalat, yang merupakan kelompok dari copolimer, elastomer, dan kondensasi, yang memiliki kegunaan sebagai rompi anti peluru, pelapis kampas rem, dan tali. Dan yang kesembilan yaitu selulosa asetat, di mana monomer pembentuknya yaitu selulosa dan asetat anhidrida, yang merupakan kelompok modifikasi, termoplastik, dan kondensasi, dan memiliki kegunaan sebagai film, pita kaset, dan pelapis kaca anti pecah. Itu tadi pembahasan kita mengenai makromolekul primer. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.